Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading untuk ISP Daily di hari Kamis tanggal 11 Mei teman-teman ya. Hari ini kita akan mulai dengan agenda ekonomi ya teman-teman, data ekonomi di mana kemarin itu rilis data inflasi dari US teman-teman yang hasilnya sesuai forecasting ya. Jadi turunnya tapi tipis di angka 4,9%. Jadi turun sedikit untuk inflasi dari US, membuat market di stok US ya teman-teman cukup direspon positif nih oleh para pelaku pasar teman-teman. Tapi kelihatannya kurang begitu baik ya di market kita. Kita lihat hari ini indeks kita terpaksa harus koreksi teman-teman, minus lagi ya 0,82% di level 6.756 secara closingan. Kemudian kita coba cek hari ini banking kita. Bank BCA closingan 8825 minus 1,12%. Ini Bank BCA udah jebol dari 8.900 teman-teman. Jadi perlu dipantau ya, perlu waspada nih. Lalu untuk Bank Mandiri hari ini 5.100 0,49% menguat. Kemudian Bank BNI hari ini melemah 0,54% di 9.150. Dan yang untuk Bank BRI hari ini netral ya teman-teman, 5150. Jadi untuk Bank BRI masih cukup terjaga ya teman-teman, masih cukup strong. Lalu untuk indeks sektoral kita lihat hari ini cukup bervariasi teman-teman ya, cuman banyak yang terlihat melemah juga, merah. Yang cukup melemah, yang mendorong, yang maksudnya mengerek pelemahan market nih hari ini dari sektor energi dan juga basic material teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, untuk harga komoditas saat ini cukup lagi tertekan ya, jadi berdampak juga kepada emiten-emiten di dalam sektoral tersebut teman-teman. Sedangkan yang hari ini cukup ditutup hijau dari sektor cyclical ya, atau consumer non-primer, lalu properti dan juga transportasi. Kemudian untuk rupiah kita coba lihat per hari ini rupiah kita di angka 14.710-an teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut untuk pembahasan dari teknikal nih. Hari ini secara charting kita lihat tadi sempat menyentuh ya teman-teman, indeks kita di 6.716 nih, 17. Tapi akhirnya sewaktu closingan berhasil kembali ditarik ke atas. Mungkin di sini untuk supportnya saya akan perlebar ya teman-teman. Oke, di sini kurang lebih untuk support dari indeks kita, jadi sementara ini masih tertahan di dalam area support nih untuk indeks kita. Setelah kemarin kan kita lihat kemarin dia kepentok teman-teman di garis EMA ya. Dan sekarang dia saat opening nih langsung terreject teman-teman. Jadi secara potensi mungkin masih akan bermain dalam area ini teman-teman ya, konsolidasinya kurang lebih di 6.710-an sampai dengan 6.850-an teman-teman. Jadi so far untuk indeks kita memang pergerakannya masih cenderung ini ya, belum terlalu jelas untuk arahnya, tapi tetap waspada untuk potensi dia bisa kembali jebol ke bawah teman-teman. Karena di sini saya lihat ada gap-gap yang dulu ya kita sempat waktu naik, ada banyak gap nih yang belum ditutup, kurang lebih di 6.690. Terus juga kurang lebih kalau kita lihat di sektor kalau di time frame kecil ya, kurang lebih di 6.580 masih ada gap kecil teman-teman. Jadi perlu waspada karena bisa aja indeks kita bisa menuju ke sana teman-teman. Oke. Lalu untuk hari ini kita akan lanjut ya, karena kemarin saya ada bahas untuk part yang pertama dari emiten properti. Hari ini saya akan lanjut untuk sisanya teman-teman.
emiten dari sektor properti karena kemarin yang saya udah bahas. Kelihatannya sektor properti ini lagi cukup menarik ya teman-teman, jadi bisa dipantau. Maka saya akan bahas beberapa emiten yang saya lihat cukup menarik. Oke, selanjut kemarin kita udah bahas untuk APLN, ASRI, BSD, dan CTRA ya. Sekarang saya akan lanjut untuk emitennya, yaitu di sini GPRA teman-teman. Perdana Gapura Prima hari ini terlihat mengalami koreksi teman-teman di 111 nih. Untuk Gapura Prima secara tren sebenarnya masih cukup oke teman-teman di sini. Dia memang pergerakannya seperti tangga teman-teman ya. Dia naik, naik, kemudian turun lagi, naik lagi lebih tinggi, kemudian turun lagi, dan naik lagi. Dan sekarang posisinya dia dalam udah kembali naik lagi teman-teman nih. Jadi bisa dipantau menurut saya untuk GPRA ini masih cukup oke. Setelah terakhir dia juga breakout teman-teman dari resist pendek kurang lebih di 104 sampai dengan 106 ya. Di sini ada resist terakhir sebelum di break ya. Nah sekarang setelah di break berubah menjadi support teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau coba spekulasi, masih bisa menurut saya kalau misalkan dia pullback kembali ke area support teman-teman, kurang lebih di 104 sampai dengan 106 ya untuk area entry-nya. Karena so far secara tren panjang harusnya masih cukup oke nih. Itu yang pertama, sekilas aja teman-teman untuk GPRA ya. Sekarang yang kedua yaitu JRPT atau Jaya Real Property nih. Hari ini Jaya Real Property closingan 510. Kita lihat dulu secara trennya. Secara tren sebenarnya menurut saya cukup oke ya untuk Jaya Real Property ini. Karena terlihat dia udah cukup tertahan kurang lebih 2 kali teman-teman di area support ya, di 450 nih. Jadi ada potensi untuk membentuk semacam double bottom nih teman-teman ke atas. Tapi kita perlu tunggu konfirmasinya untuk double bottomnya apabila berhasil break ke atas 535 kurang lebihnya. So far untuk JRPT di sini ada support menurut saya yang cukup terjaga ya, yaitu di harga 500 teman-teman, yang merupakan juga harga psikologis. Sedangkan untuk support yang lumayan jauhnya itu menurut saya ada di sekitar 474 ya sampai dengan 480. Jadi buat teman-teman yang udah pegang dari bawah harusnya masih bisa dipantau karena cukup oke, tapi memang pergerakannya untuk emiten ini cukup lambat teman-teman. Jadi harus tetap sabar ya. Terus buat teman-teman yang mungkin mau coba untuk spekulasi, untuk entry-nya mungkin bisa di 500 sampai dengan di 480 ya teman-teman kurang lebihnya. Oke, itu yang kedua emiten dari JRPT. Kemudian yang ketiga LPKR atau Lipo Karawaci ya teman-teman. Di sini untuk Lipo Karawaci kita lihat dulu untuk trennya. Secara tren sebenarnya masih cenderung bearish ya teman-teman di sini untuk LPKR. Setelah dari tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini teman-teman ya masih cenderung koreksi. Dan sekarang dia posisinya memang dalam pullback ya teman-teman, atau technical rebound ke area resistennya di sekitar 105. Nah, jadi untuk teman-teman yang maksudnya yang punya untuk LPKR ini, kalau misalkan ada nyangkut di atas harus tetap sabar teman-teman karena cukup lama nih untuk pergerakannya dari LPKR ini untuk bisa kembali naik lagi teman-teman. Karena so far di sini saya lihat pergerakannya mungkin sementara waktu akan cenderung konsolidasi ya di sekitar 60-an nih, 70 sampai dengan 100 teman-teman di sini.
So far untuk LPKR ya, secara daily kita lihat juga ada resist penting di 105 nih yang masih cukup kuat. Jadi kalau misalkan nggak berhasil untuk break atas, maka bisa kembali terjadi koreksi nih untuk LPKR. So far untuk supportnya untuk Lippo Karawaci ada di sekitar 93 ya teman-teman. Untuk support yang jauhnya ada di 87. Tapi kalau menurut saya sih emiten LPKR cukup saya rasa jangan harus dihindari teman-teman, jangan dipantau ya, karena secara potensi masih belum ada tanda-tanda untuk dia bisa kembali reversal ke atas nih. Jadi untuk sementara mungkin pergerakannya masih akan membentuk pola konsolidasi di LPKR ini. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Sekarang yang keempat kita lanjut, yaitu MDLN atau Modern Land di sini. So far untuk MDLN saya lihat tren dulu ya. Secara tren sebenarnya masih belum confirm untuk breakout teman-teman. Di sini masih dalam fase dia konsolidasi ya teman-teman. Setelah dulu kan dia ada kasus kena PKPU, sempat harganya ke 50 juga nih, dan sekarang dia dalam proses untuk mungkin dalam konsolidasinya dulu sementara waktu. Cuman di sini untuk MDLN saya lihat ada support ya teman-teman di sini di sekitar 63 nih sampai dengan 65 yang bisa dipantau teman-teman, karena support ini saya rasa cukup bisa terjaga ya. Bisa juga dijadikan sebagai area untuk spekulasi teman-teman kalau misalkan dia koreksi sampai ke sana lagi. Namun untuk resistnya kita lihat ada di 78 sampai dengan di 82 ini teman-teman sementara ya. Sedangkan untuk support pendeknya ada di 71. Kalau menurut saya untuk MDL ini mungkin sama seperti JRPT, sama seperti Lippo Karawaci ya, mungkin sementara masih akan terkonsolidasi dulu, dia membentuk pattern, baru nanti akan menentukan arah teman-teman ya. Oke, itu yang keempat dari MDLN. Sekarang yang kelima yaitu P1 ya teman-teman, Pakuwon Jati. Di sini untuk Pakuwon Jati secara tren masih dalam fase sideways-nya yang udah cukup panjang ya teman-teman. Dari tahun 2021 sampai dengan sekarang masih dalam area kurang lebih di 400 sampai dengan 560 teman-teman. Jadi so far masih dalam pergerakan konsolidasinya. Namun terakhir dia sempat udah breakout nih dari resist tengah ya, kalau saya sebutnya itu area tengah dari konsolidasi, yaitu di 470 teman-teman. Nah sekarang dia posisinya masih dalam konsolidasinya. Buat teman-teman mungkin bisa diperhatikan, ada yang mau spekulasi bisa deket di support ya di 470 nih, karena saya rasa support ini masih cukup akan terjaga untuk lawan ke depan teman-teman ya, karena melihat dengan kinerja juga yang semakin kesini harusnya semakin berkembang dari emiten ini sendiri teman-teman Pakuwon itu ya. Tapi so far secara pergerakan memang masih dalam fase konsolidasi, jadi harus cukup amat bersabar teman-teman. Oke, itu yang kelima. Sekarang yang terakhir yaitu SMRA ya, atau Summarecon Agung. Di sini terlihat cukup strong teman-teman untuk emiten properti satu ini. Sekarang posisinya dalam proses menguji ya area resisten teman-teman di sekitaran 650 nih. Ini area resisten yang cukup kuat menurut saya dan cukup penting, yang menahan SMRA kurang lebih
udah 1 tahun lebih teman-teman ya. Jadi sementara dalam proses untuk retest sana, tapi secara momentum kelihatannya bisa untuk di breakout ya teman-teman. Cuman memang butuh waktu kembali. Mungkin nanti ketika terjadi koreksi dekat-dekat ke 590 nih, sampai dengan ke 550, teman-teman yang mau coba spekulasi masih bisa sih menurut saya, karena support-support ini kelihatan cukup terjaga ya teman-teman, dari 550 sampai dengan kurang lebih 590. Secara prospek kinerja juga menurut saya masih cukup bagus ya dari laporan keuangannya. Dan apalagi ditambah dengan nanti dengan momentum emiten dari sektor properti yang cukup menggeliat, pasti akan banyak juga yang berdampak teman-teman pada emitennya. Dan salah satunya yaitu SMRA nih. Jadi so far buat teman-teman yang mungkin udah pegang dari bawah, kalau memang teman-teman tujuannya untuk jangka panjang masih bisa disimpan, karena secara potensi harusnya masih cukup oke nih. Terus buat teman-teman yang masih mau coba untuk entry, seperti yang saya bilang, bisa tunggu di 550 sampai dengan 590 ketika nanti terjadi koreksi ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini begitu ya, 6 emiten dari sektor properti. Untuk part 2 dari pembahasan kita teman-teman dari sektor properti yang saya lihat belakangan ini lagi cukup menarik ya, apalagi ditambah dari sektornya sendiri, dari indeksnya yang saya lihat udah cukup oke nih untuk dia bisa reversal dan kembali untuk trend yang bullishnya teman-teman. Tapi baik lagi, ini kembali lagi kepada analisa teman-teman masing-masing ya, karena saya pun nggak berani janji bahwa ini akan 100% terjadi teman-teman. Oke, begitu aja untuk hari ini, untuk pembahasan kita ya dari kemarin, dari part pertama sampai dengan part kedua dari emiten-emiten di bidang properti teman-teman. Dan juga berakhir pembahasan kita di ESG Daily hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Dan thank you semuanya ya buat yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk support ya dengan cara subscribe dan juga like video ini teman-teman, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan juga teman-teman untuk lakukan juga analisa kembali untuk setiap analisa yang saya berikan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video besok di hari Jumat. Untuk pantauan saham akan saya update besok teman-teman, jadi stay tune dan stay healthy teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.